Penggunaan kotak suara berbahan kardus di soal banyak pihak, KPU mengatakan kotak kardus sudah disepakati semua pihak dan menjamin kotak kardus ini aman untuk surat suara. Ketika sekarang banyak pertentangan terjadi, sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran? Kita bahas malam ini bersama, termasuk juga kita akan membahas bagaimana meminimalisir potensi kecurangannya. Di sebelah kiri saya sudah ada Mas Lukman Edi, Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf. Terima kasih sudah. Selamat malam Mas Lukman, terima kasih sudah datang di sini. Dan juga ada Mas Sodik Mujahid, juri debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Mas Sodik. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah di sini. Dan juga ada Mbak Husnul Maria, Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI. Mbak Husnul, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya ke yang ramai menyoal ini dari pihak oposisi, dari teman-teman Prabowo Sandi, BPN Prabowo Sandi. Apa sebenarnya kekhawatirannya, Mas Sodik? Begini, kita harus melihat semangat dari masyarakatnya. Ya, kasus DPT yang berulang kali ada KTP gitu kan, itu kan membangun ketidakpercayaan kepada KPU. Tiba-tiba rame soal kardus ini, walaupun kita tahu persis sebetulnya sudah diselesaikan di DPR ya kan. Nah, kemudian juga ada kasus di Bali tentang bencana itu, ya. Maka ini makin rame di masyarakat untuk meninjau kembali soal kepercayaan antara lain soal kardus itu, termasuk terutama sebetulnya bagi kita diingat lagi soal transparansinya. Fraksi Gerindra di Komisi 2 yang menginisiasi bahwa ini harus transparan. Kemudian muncul dalam kardus, kita setuju, hanya memang ada sedikit masalah soal transparansinya di kardus itu. Kita inginnya dua loh, besar, tidak seperti black kerupuk, dan dua sisi itunya. Dua sisi yang mikanya, transparannya. Oke. Jadi itu yang sekarang rame lagi setelah di masyarakat menyampaikan kepada kami. Ya, dan kita terima kasih kepada KPU, dan kalau KPU pernah berani melarang yang korupsi, melawan undang-undang, kenapa KPU juga tidak menangkap aspirasi ini? Ya, yang sampai kepada kami, yang lahir dari yang tadi, yang lahir dari rasa kurang percaya kepada soal data ya, soal jadi ini lebih soal trust, mau bentuknya aluminium, mau kardus, mau apapun. Betul, sebetulnya semangatnya adalah itu. Semangatnya adalah itu. Trustnya masih ada atau sudah tidak ada sama sekali sekarang? Soal KTP yang bertambah-tambah itu ya, yang berulang kali itu kemudian jadi mengungkit soal kardus, kan sampai kepada kami. Dan benar sekali Bang Lukman, kita memang sudah menyetujui soal kardus itu ya, walaupun ada sedikit jalan yang tadi transparansinya, ya kan, kita ingin lebih besar, ingin dua sisi. Tapi sekali lagi semangatnya adalah tadi, bagaimana KPU yang sudah kerja keras itu bisa terus membangun kepercayaan lagi. Jangan sampai nanti bermasalah loh, hanya karena kardus, kan tidak lucu ya enggak? Nah, kemudian orang menggugat. Ini yang harus ditangkap oleh KPU. Oke. Mas Lukman, bagaimana dengan teman-teman dari TKN Jokowi Maruf? Ya, Trust ternyata masalahnya, bukan masalah kardus atau apapun itu. Sebelum masuk ke situ, saya ingin nambahkan lah ya, karena kan soal kotak suara ini mulai dibahas itu ketika di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perubahan Undang-Undang Pemilu kita itu. Nah, karena saya memimpin pansus itu, perdebatan soal kotak suara ini memang antara pansus dengan KPU. Ya, setelah kita cek ke lapangan, kotak-kotak TPS atau kotak-kotak suara yang selama ini digunakan, baik itu misalnya aluminium, sudah banyak antara sambungannya itu sudah banyak bolong-bolong. Karat juga ya. Ya, kemudian sehingga kemudian kita menyatakan ini sudah tidak layak untuk pemilu 2019. Sehingga pasalnya kita rubah menjadi kotak suara yang transparan, ya, bahannya tidak disebutkan dalam undang-undang. Penting transparan. Bayangan kita pada saat itu adalah dari Mika, ke 6 sisinya itu transparan, full Mika. Itu bayangan kita pada saat itu. Benar. Nah, kemudian selesai undang-undang menjadi kewenangan KPU membuat PKPU-nya menjelaskan secara detail dan teknis seperti apa kardusnya.
Nah, ketika itu dibahas di Komisi 2, memang KPU sudah menyampaikan bahwa kalau kita buat dari mika transparan itu mahal sekali, ya mahal sekali. Mereka sudah cek harga, mereka juga sudah lihat di negara-negara mana saja yang memakai mika transparan ke 6 sisinya, mana yang kemudian berbahan kardus dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian mengusulkan bagaimana kalau ini dari bahan kardus, karena pemilu 2014 sebagian menggunakan itu, dan pilkada, beberapa kali pilkada juga banyak yang menggunakan kardus. Ya. Dan itu tidak ada masalah. Ya. Ada kardus-kardus yang rusak karena air misalnya diganti oleh KPU dengan yang baru, oleh KPUD dengan yang baru. Nah, cuma karena undang-undangnya sudah bicara soal harus ada transparan, sehingga kemudian dibuatlah salah satu sisinya yang transparan, sisi yang lain tetap berbahan kardus. Saya kira dari sisi dari sisi hukum ya, dari sisi hukum mungkin tidak ada masalah karena ada sisi transparan yang masih terpenuhi ya. Pada saat itu kita ya silakanlah katakan kepada KPU silakan bikin pakai kardus, setuju semua fraksi-fraksi. Cuma kita yang penting harus ada sisi transparannya karena kalau semuanya tertutup itu jelas melanggar undang-undang. Nah, oleh KPU dibuatlah satu sisi saja ya. Nah, saya kira itu harus jelas dulu. Semua fraksi setuju ya, nggak ada yang tidak setuju. Nah, pada saat itu KPU juga menyatakan kenapa pertimbangannya pakai kardus jauh lebih murah memang. Satu, bahannya lebih murah. Kemudian yang kedua, delivery-nya itu lebih ringan ya, karena ringan kardus itu tidak seberat aluminium. Aluminium itu berat, dalam satu pack itu berat sekali. Nah, kalau kardus ini enggak, sangat ringan. Jadi banyak biaya kargonya lebih murah, biaya produksinya lebih murah. Nah, ada lagi soal sebenarnya yang diperdebatkan itu. Bisa nggak kardus ini pakai gembok? Karena kan ketentuannya dikunci harus pakai gembok. Nah, dikatakan bisa. Apa nggak dibuat gembok yang lain, misalnya gembok plastik misalnya gitu ya. Tapi akhirnya kembali kepada gembok yang biasa digunakan oleh KPU selama ini baik di pemilu maupun di pilkada. Ya udah clear, soal logistik kampanye ini clear. Ya, nah sekarang ini kok muncul lagi ini ya saya kira perlulah ini untuk evaluasi semua pihak ya. Bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak meragukan saya kira keliru ya. Yang harusnya kita dorong untuk KPU lihat apakah sudah sesuai spek ini kardusnya ya. Pengujian yang dilakukan oleh Pak Arief Budiman itu dengan menyiram dengan air memang itu sebenarnya yang diinginkan ya. Tapi kalau apakah kemudian semua produksinya itu dengan kualitas yang sama? Ya, ada di Bandung, tadi ada di Bali yang kemudian kerendam banjir, ya harus menjadi rusak gitu. Itu juga sebuah pertanyaan harus dilihat. Kadang-kadang pihak ketiga yang memproduksinya ini kan vendor. Ya, vendornya ini nakal juga gitu ya, Mbak ya. Bisa nakal juga ya, untuk model dia kasih yang bagus-bagus, tapi begitu produksi massal dia berkurang kualitasnya. Nah, ini yang harus dicek betul oleh KPU bahwa kotak suara yang diproduksi ini jangan sampai kemudian mengalami pengurangan kualitasnya. Ini berbahaya karena kan itu tadi pemilu ini mulai dari regulasinya sampai kepada alat peraganya, kemudian alat logistiknya harus memberikan keyakinan kepada masyarakat. Ya, jangan sampai ada yang mencurigai. Artinya wajar ketika teman-teman dari Prabowo Sandi tumbuh kemudian kalau saya sih menganggap itu itu wajar ya. Ini bagian dari kita untuk mengawasi agar pemilu ini pemilu ini bisa diterima oleh semua pihak. Semua merasa aman, nyaman. Tapi satu hal yang penting, kita tunggu ini suaranya Bawaslu karena Bawaslu ya institusi yang diberikan kewenangan untuk mengawasi. Termasuk mengawasi logistik kampanye juga diawasi oleh Bawaslu. Nah, kita mau dengar Bawaslu yang memang bertugas untuk itu, seperti apa dia menilai kardus ini? Sudah cukup nggak? Atau kualitasnya perlu diperbaiki? Atau secara prinsip tidak memenuhi aspek ya, baik itu aspek hukum yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 misalnya, atau aspek-aspek yang lain ya. Nah, Bawaslu harus bersuara gitu. Saya kira seperti itu. Bagus loh kalau misalnya Anda melihat yang sekarang terjadi,
memang polemiknya terjadi seperti itu, soal kardus sekarang diangkat. Tadi Mas Sodik bilang sebelumnya ada soal KTP. Ini artinya kepercayaan yang sudah memudar dan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan para peserta pemilu sekarang. Ini wajar dipertanyakan seperti ini atau sebenarnya ini hanya kembali lagi base-nya masih soal pemerintah dan oposisinya? Saya pikir tidak cuma pemerintah dan oposisi, tapi pemilih rakyat itu juga punya hak di dalam proses pergantian kepemimpinan baik di legislatif maupun di eksekutif. Ini rakyat yang pemilih dalam konteks ini juga punya hak. Tapi tingkat yang tadi dikatakan legitimasi, trust, tingkat kepercayaan kepada KPU, isu tentang IKTP yang tercecer berkarung-karung saja belum bisa diselesaikan. Jadi trust kepada KPU penyelenggara pemilu ini juga dipertanyakan. Jadi kayak beberapa hari yang lalu hal kecil tapi terus di Kota gitu Depok ini, Mas Edi, saya dengan Bawaslu itu ada 177 ribuan daftar, tapi orangnya belum jelas. Pemilih yang orangnya belum jelas. DPT ya. DPT. Jadi terus-menerus isu ini tercecer, IKTP tercecer, itu nothing to do dengan oposisi sebetulnya, kayak gitu ya. Tapi tidak ada argumentasi yang kuat dari KPU di dalam konteks meyakinkan kepada pemilih di Indonesia, peserta di Indonesia, pemilih terutama, karena kredo KPU itu dari dulu aman, menjaga suara rakyat aman sampai di KPU maupun di Mahkamah Konstitusi. Sekalipun dikatakan sudah diproses di polisi segala macam, atau tetap di sini KPU harus tetap mengambil porsi bahwa memastikan ini aman. Jadi cara argumennya KPU tidak bisa cuma sekedar hukum. Isunya tidak cuma hukum. Paham nggak bahwa ini adalah implementasi politik suksesi pemimpin di Republik Indonesia. Misalnya kayak gitu ya. Pakai kenapa sih? Oh ini sama kuat dengan aluminium. Come on, nggak bisa dong kalau sama kuat dengan aluminium. Karena saya dulu ketua divisi logistiknya. Kita juga sudah bawa itu. Saya bawa kardus yang dari KPU Kanada, dari KPU Australia, dari berbagai macam. Coba kardus itu nggak cuma disemprot, ditaruh di bak air selama 6 jam. Kira-kira jadi apa? Yang kedua, trust itu tadi bagaimana? Bagaimana caranya suara rakyat aman? Kalau itu dibakar aja sampai hilang. Kenapa itu tidak? Itu apa tidak terjadi, dihilangkan terjadi dalam konteks itu. Nah, semakin itu seperti kardus dengan mudah bisa dibakar, dengan mudah bisa dimasukkan di dalam sungai dan sebagainya hilang, itu akan dengan mudah nanti ada kardus lain yang C1-nya sudah diganti. Apa itu terjadi dalam pikiran? Terjadi dalam konteks ini. Ya, jadi artinya apa? Bagaimana KPU bisa meyakinkan kepada seluruh pemilih di Indonesia bahwa suara kita tidak akan dimanipulasi. Karena salah satu jadi teori ilmu politik sendiri, manipulasi itu bisa dari peraturan, dari konstitusi, bisa rekrutmen anggota KPU-nya, bisa dari DPT-nya, bisa teknis dari penyelenggaraan pemilu yang nitty-gritty seperti ini. Jadi transparan, jangan diartikan leterlek transparan dalam konteks itu. Tapi bagaimana makanya dari sejak dulu demokrasi yang luar biasa penyelenggaraan pemilu itu justru Indonesia. Karena apa? Karena dihitungnya di TPS. PKB, Golkar, Demokrat, kemudian P3, PAN, Gerindra, itu semuanya ada di dalam TPS. Ya. Jadi itu jangan diubah-ubah lagi karena itu yang paling demokratis dasar di dunia. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang tadi pelajari nggak usah terlalu defensif, tapi yakinkan kepada seluruh pemilih di Indonesia. Bisa nggak KPU menjaga suara kita aman? Kalau dibakar gimana? Kalau kemudian dicelupkan ini, kenapa? Karena tingkat kepercayaan kita kepada rezim yang berkuasa pun juga rendah dalam konteks ini. Nah, jangan sampai kemudian secara struktural itu bisa dimanipulasi di dalam konteks menjaga suara rakyat kita. Nah, dari sini KPU jangan cuma secara hukum, enggak. Politik hukumnya sendiri bagaimana? Politik administrasi penyelenggaraan pemilunya sendiri bagaimana? Nah, di sini letaknya, jangan too defensif yang cuma disemprot, coba dibakar. Apa yang terjadi kalau dibakar? Coba kalau kemudian ditaruh di bak air selama 6 jam. Apa yang terjadi dengan itu? Nah, hal-hal seperti ini
Kalau dengan aluminium saja kita trustnya misalnya belum tidak, 100% apalagi gitu ya. dengan kardus gitu Oke, loh baik. maksudnya. Oke, jadi kira-kira bagaimana KPU akan selalu berdalih, akan selalu menjawab bahwa Kuat biasanya kayak gitu. kuat. Ini untuk soal kota kardus ini bahwa itu kuat, bahkan tadi sudah ada gambar-gambarnya, tapi juga akan mengatakan selain itu sudah ada jadwalnya. Pemilu sudah ada jadwalnya, tahapannya sudah ada, jadi tidak mau ini semua mengganggu tahapan. Kalau misalnya Dulu ada waktu di KPU protes-protes zaman kecilnya, saya dulu ya, itu, itu kita punya ini Mas. Oke, sebentar. Oke. Kita sekarang jeda dulu. Kita sekarang jeda dulu, Mbak Sulu. Nanti setelah jeda kita lanjutkan kembali CNN Indonesia Prime News segera kembali. Oke, kalau misalnya sekarang bahkan soal kota kardus saja kemudian sudah bisa menimbulkan banyak prasangka, banyak pertanyaan. Bagaimana sebenarnya KPU harus bersikap sekarang? Apakah diganti atau bagaimana? Menjawabnya bagaimana? Kalau tadi menyambung Mbak KPU cukup Husno. menjelaskan kepada publik bahwa pilihan mereka menggunakan kardus di samping itu sudah pernah digunakan di pemilu sebelumnya, kemudian digunakan di pilkada-pilkada. Dan itu tidak ada persoalan, ya masyarakat percaya dengan hasilnya selama ini. Tapi saya setuju ya bahwasanya kita jangan tergantung dengan jadwal ya, tergantung dengan jadwal ini. Masuk anggaran. Ya. Karena apa? Karena tema pemilu 2019 kita ini ketika kita melakukan perubahan undang-undang itu adalah kita ingin bergerak konsolidasi demokrasi kita itu bukan hanya sukses secara prosedural. Prosedural itu maksudnya itu tadi jadwalnya terpenuhi ini semuanya dilantik sesuai ini. Tapi kita ingin bergerak satu langkah lagi, yaitu pemilu yang berkualitas. Ya, kualitas seperti yang diinginkan oleh demokrasi itu sendiri. Nah, oleh sebab itu hal-hal mana yang terasa kurang itu harus segera diperbaiki. Ya. Nah, kalau soal-soal yang lain seperti yang disebutkan oleh soal misalnya DPT, soal EKTP, ya kemudian ini kan sedang proses untuk misalnya soal DPT, ya ada proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU sekarang, diawasi oleh Bawaslu, ya awalnya teman-teman dari PKS misalnya yang mengatakan bahwa menemukan jutaan DPT ganda, kan lama-lama sudah semakin terbukti bahwa itu tidak benar, ya. Nah, teman-teman peserta pemilu yang lain seharusnya bukan hanya sekedar mengkritik, tapi harus menjaga juga ya stabilitas menjelang pemilu ini. Ya, jangan kemudian menimbulkan rasa tidak percaya di tengah masyarakat kalau misalnya bukan berdasarkan kepada temuan-temuan yang objektif, temuan-temuan yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya sekedar prasangka-prasangka, perkiraan-perkiraan gitu ya, yang kemudian pada akhirnya dibuktikan itu. Toh ketika membuka dan melakukan verifikasi sekarang KPU kan buka semua, partai-partai silakan lihat DPT-nya seperti apa. Dan saya memantau terus itu bahwa persoalan DPT ganda itu ya berproses semakin lama nanti semakin ketemu satu titik itu. Ya sama antara KPU, Bawaslu dan dengan partai-partai yang menyaksikan langsung dan boleh sekarang menyaksikan. Nah soal EKTP juga, soal EKTP kan sudah ada penjelasan dari pemerintah ya. Dari Kementerian Dalam Negeri itu bukan KTP yang tercecer, KTP itu memang KTP yang dibuang. Tetapi cara membuangnya itu ada oknum yang tidak sesuai dengan SOP. Ya, itu KTP memang KTP daluarsa. Ya. Kemudian harus dimusnahkan dengan cara apa? Mungkin dengan cara digunting itu SOP-nya atau dihancurkan, dibakar dan sebagainya. Tapi ada oknum yang mungkin malas gitu ya. Petugas yang malas kerjanya untuk menggunting atau menghancurkan lantas dibuang saja ke dalam kali misalnya dalam sungai. Nah ini yang harus dicari orang-orang yang tidak menjalankan SOP ini. Jangan kemudian lantas menghubungkan dengan bahwa ini kesengajaan, ini adalah potensi kecurangan. Ya. Mari kita membangun ini, membangun kepercayaan itu kepada penyelenggara pemilu tanpa mengurangi daya kritis kita untuk terus mengawasi pelaksanaan pemilu ini supaya itu tadi berkualitas yang seperti yang diminta oleh demokrasi itu sendiri.
Mas Sodik, seberapa besar percaya sebenarnya kalau misalnya kasus-kasus yang terjadi ini tidak berhubungan atau berhubungan? Ya, Pak Lukman, kita bukan tidak menggunakan kritis, justru kritik kita, ya. Sekali lagi bukan mengungkap soal KTP, ya enggak? Nah, memang KPU memberikan waktu kepada kita untuk meninjau, ya enggak? Ya. Tapi musim akan pemilu, KTP tercecer berulang kali, penjelasan Mendagri tidak meyakinkan. Iseng katanya. Ya, Iseng, ya kan? Kita tahu loh, semua proses pemilu itu berakhir di kotak itu, ya kan? Kotak itu dimulai dengan DPT itu, ya. Ini adalah bagian dari kritis kami untuk apa? Untuk pemilu yang berkualitas itu. Saya ngebayangkan loh nanti, seperti kata Ibu Husnul tadi, katakanlah ya, kan kejahatan, masyarakat berpikir loh, bisa jadi akan ada kejahatan-kejahatan lain dalam kaitan kotak ini, seperti tanda petik kejahatan-kejahatan dalam KTP itu. Mungkin begitu, ya enggak? Maka nanti kemudian alasan apa lagi KPU ketika mengatakan ada kejahatan dari karton, dari kardus, ya kan? Nah, itulah sebabnya kita kritisi agar lebih waspada. Nah, Dan itu sebenarnya juga bisa terjadi pada semua pihak loh. Kalau kita mengkritisnya progresif, kita konstruktif dan progresif. Misalnya begini, soal EKTP, ya. Sistem yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Dukcapil maupun KPU, ya, itu kan termasuk undang-undang yang menyatakan orang memilih kalau dia punya EKTP, ya. Kita progresif, kita minta Bawaslu mengawasinya secara ketat. Caranya apa? Bisa nggak Bawaslu menguji orang yang datang bawa KTP itu KTP-nya asli apa palsu, ya. Nah, di Pilkada Banten 2 tahun yang lalu kita temukan itu bahwa ternyata Bawaslu melakukan, tapi bukan untuk EKTP, untuk suket. Dia bikin aplikasi itu begitu Surat, di-scan surat keterangan kependudukan itu, kalau memang palsu dia keluar itu palsu. Tapi kalau itu asli dia nyatakan itu asli, bahkan keluar fotonya. Nah, sistem seperti itu dibuat. Kita sekarang progresif, minta Bawaslu buat aplikasi yang murah Kalau di saya Android bisa menguji di KTP Pilkada palsu Kalimantan Barat kemarin di satu kabupaten itu ada satu nama dengan 17.000 yang sama. Jadi zaman saya pertama kali negara ini punya data pemilih dan penduduk berkelanjutan itu zaman saya. Kebetulan saya juga ketua divisi untuk 2004 ya? database. 2004 Ya, namanya P4B. Harganya 427 miliar. Kita serahkan kepada Depdagri gratis tanggal 8 Desember 2004. Database yang dimiliki oleh bangsa Indonesia setelah merdeka dengan 12 variabel. Kenapa kita nggak percaya dengan KTP? Karena dulu memang diberikan kepada KPU undang-undangnya, ya. Karena saya waktu itu bertanya kepada seluruh anggota KPU, siapa yang punya KTP lebih dari satu? Saya punya satu, saya nggak pernah punya KTP double kayak gitu. Tapi saya punya 2 NIK ternyata setelah dengan iktp ini, satu di Jawa Timur, satu di Jakarta. Saya dulu lapor, itu NIK saya yang di Jawa Timur siapa yang kasih, ya dalam konteks itu. Jadi DPT itu menjadi bagian persoalan, ya dalam teori ilmu politik dia sumber manipulasi. Jadi bukan saya mengatakan Anda manipulasi, enggak. Tapi ini sudah teori tahun 70-an, teori manipulasi itu dari mana saja. Belum lagi saya nanti mengatakan suksesi KPU. Suksesi KPU itu saya sudah berkali-kali dari zaman saya masih anggota KPU. Saya katakan suksesi seperti ini tidak akan yang disebut bisa membangun KPU yang kredibel. Kenapa? Anda bisa bayangkan di Jawa Timur ini untuk provinsi dan kabupaten kota belum terbentuk loh komisionernya. Ya, jadi ada banyak hal yang kita sebut sebagai the politik administrasi penyelenggaraan pemilu. Dan ini kebetulan Pak Edi, saya juga selalu diundang. Kebetulan Pak Edi jadi ketua pansusnya waktu itu. Saya sudah katakan, ini loh persoalannya. Jadi bukan saya kritik terus kemudian karena saya, ini enggak. Makanya saya katakan, sejauh mana anggota KPU bisa meyakinkan. Jangan mengatakan, oh aluminium juga bisa rusak. Manusia juga mati, rusak juga kayak gitu. Bagian dari politik administrasi KPU ya. Politik administrasi penyelenggaraan pemilu meyakinkan kepada pemilih bahwa dengan kotak ada tidak, ini atau sama sekali dari beberapa informasi dan pelajarilah di 2004. Contoh, untuk mengganti menjadi aluminium, kami itu punya desain. Semua yang namanya media datang. Ini loh kotak plastik yang dipakai oleh Timur Timur. Ini kerdus yang dipakai oleh KPU Australia maupun Kanada. Ini kotak kayu yang selama ini kita pakai, ini environmentally not friendly dan sebagainya, itu menjadi isu yang kita bahas waktu itu. Baru kemudian kita bicara aluminium. Jepang pakai aluminium, bagus sekali, mahal.
750.000 rupiah. Terus saya bilang, bisa nggak dibuat seperti ini tapi murah? Kita bikin 141.000. Dan setelah itu produk ya, jadi pabrik yang bikin kotak suara aluminium itu mendapatkan proyek dari JICA Jepang untuk pemilu di Irak. Ya, kotak suara dan bilik suara. Itu pasti waktu itu juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kita dari proses, dari dokumen tender, dari semuanya proses media itu scrutiny kita. Tapi kita bisa meyakinkan, come on, ini seperti ini seperti. Tapi nggak perlu, oh iya, aluminium juga, ini juga lebih kuat. Enggak begitu argumennya. Tidak terbuka sekarang. Emang kita pernah dengar? Ada semua wartawan lihat contoh-contoh akhirnya dipakai dan sebagainya. Dan perlu diperhitungkan, oke sudah dipakai di mana saja di 2014. Itu harusnya disampaikan kepada publik sehingga kita percaya kepada KPU. Ini kan enggak, malah nyalahin aluminium salah, aluminium ini juga lebih kuat. Sudahlah, jangan bodohi rakyat. Gitu loh ya. Jangan bodohi rakyat dalam konteks ini. Kita sedang tidak percaya ini. Kalau tidak percaya, bagaimana KPU mengubah dengan sosialisasi, menyampaikan kepada kita semua bahwa gimana caranya supaya tidak cek apakah aparatusnya juga netral. Kalau aparatusnya nggak netral, diganti itu namanya kotak suara. Aparatus negara, bari birokrasi, aparat dan sebagainya. Nah ini persoalan dan itu lebih mudah. Nah oleh karena itu KPU harus bicara tentang semua proses. Kami akan, jangan nyalain orang lain. Oke, baik. Tapi menarik lagi kembali ke pernyataan Mas Edi tadi. Kita juga tentu menunggu Bawaslu di sini ya, karena juga perannya di situ juga penting dan memang peran utamanya untuk pengawas. Kalau Bawaslu nolak itu bisa. Nah itu dia makanya, itu menarik. Suaranya sekarang bagaimana Bawaslu, bagaimana mungkin dalam tanda kutip ya menekannya, tetap di CNN Indonesia Prime News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Dari 2 segmen awal, kita sekarang sudah di segmen terakhir. Kemudian pertanyaan terbesarnya itu adalah kembali soal kepercayaan publik. Tidak hanya kepentingan dari partai politik saja di sini yang harus diakomodir oleh KPU, tapi juga seluruh pemilih. Tadi mengutip dari pemilih Bagus Nul. Itu yang sekian banyak suaranya digantungkan kepada mereka dan muaranya ada di dalam kotak itu kan. Itu intinya Mas Sodik ya. Mas Sodik, tapi kalau misalnya sekarang bagaimanapun kita juga masih menunggu bagaimana Bawaslu bersikap. Yang bisa dilakukan sekarang apa? Yang harus dilakukan KPU apa? Kalau misalnya bisa sedikit ditekan oleh publik. KPU pernah berbuat lebih bagus ya soal DPT. Ada progres ya kan, dan berikan ruang ya sehingga orang kemudian menjadi tambah percayanya. Nah sekarang juga kardus itu transparansinya ditingkatkan, ya kan? Nah, kemudian dengan sosialisasi, kemudian dengan uji coba yang kata Pak Husnul tadi, direndam segala macam. Karena dalam pikiran masyarakat yang terakumulasi mendapatkan tanda petik keanehan-keanehan dalam pikiran mereka, ujungnya adalah di kotak suara. Kotak suaranya mohon maaf nih, di Kalimantan tiba-tiba dipikirkan pura-pura jatuh di sungai rusak. Itu ada loh dalam masyarakat semacam itu, pikiran-pikiran itu. Kenapa? Karena akumulasi dari tanda petik keanehan-keanehan yang mereka rasakan. Kita di DPR jelas kok aturannya, ya enggak? Tapi kan masyarakat bisa begitu. Karena itulah maka tadi benar sekali kuncinya adalah menjelaskan administrasi kebijakan politik di KPU. Dan jangan ragu-ragu untuk mundur, ya enggak? Misalnya apa? Menambah biaya. Kalau misalnya biaya kepada pemerintah ya enggak, untuk perubahan yang lebih baik, yang lebih meyakinkan, sehingga tidak membuat masyarakat tambah masalah dengan kurang transparansi dan dianggap kurang tahannya kotak suara itu. Mas Edi, jadi ini soal sosialisasi saja atau bagaimana? Karena kita kayak tiba-tiba kaget ada begini, tiba-tiba kaget ada begini atau gimana? Enggak, menurut saya tidak semua orang kaget. Hanya apa aja, respon yang menurut saya tidak perlulah dibesar-besarkan karena ini kardus sudah dipakai. Di pilkada berapa kali pilkada kita pakai, pemilu sebelumnya dipakai, biasa-biasa saja. Bahkan sekarang kita karena dalam undang-undang itu harus transparan pada sisinya itu ya kita sepakati saja kemudian dibolong sama oleh KPU, dikasih plastik di situ kemudian bisa kelihatan dalamnya ada kartu apa enggak gitu ya, kartu suara apa enggak.
Tapi inventarisasi kita soal potensi-potensi kecurangan seperti yang Mbak Husnul bilang itu memang benar ya. DPT adalah salah satu potensi kecurangan yang klasik. Ya. Pilpres itu juga ini permasalahkan. Yang kalah pasti menggugat lah soal DPT ini. Ya. Dulu Pak Prabowo juga menggugat soal DPT. Ya. Tapi kemudian diputuskan oleh MK clear, nggak ada 2004 enggak. Ya. 2004 nggak ada yang DPT-nya ini, yang baru. Akibat dari persoalan DPT itu bukan saja di pemilu tapi juga di pilkada-pilkada, maka kemudian pasal-pasal khusus yang mengantisipasi preventif terhadap persoalan DPT kita masukkan. Ya misalnya begini, misalnya itu emang dorongan kita Mbak Husnul bahwa pada akhirnya setelah kita diberikan keyakinan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa sanggup untuk menyelesaikan semua persoalan EKTP, kita kasih batas waktu. Pilkada terakhir kemarin itu sudah harus selesai soal EKTP. Sehingga menghadapi pemilu 2019 tidak ada lagi tanda pengenal lain selain EKTP. Dan faktanya sekarang memang ada temuan-temuan, kasus-kasus misalnya KTP ganda. Saya punya 2 KTP, tapi nicknya sama. Ya, karena pernah hilang KTP saya cetak lagi keluar. Kemudian saya ketemu lagi KTP yang lama. Wah ternyata masih sama, nicknya sama, fotonya sama, nama alamat sama. Ya. Nah, kalau ada temuan-temuan, ya pemerintah harus menyelesaikan ya kekurangan-kekurangan itu. Nah, persoalan yang lain apa misalnya? Memang benar Mbak Husnul katakan bahwa kualitas pemilu itu ditentukan di TPS, ya di TPS. Kalau TPS-nya clear, ya pemilih yang datang ke TPS itu clear. Kemudian ada waktu 1 jam bagi yang tidak masuk dalam DPT tapi punya EKTP, masih diberi kesempatan itu clear. Kemudian ketika penghitungan clear, kemudian ketika hasil dari penghitungan yang terekam dalam C1 kemudian sekarang difoto, masuk dalam sistem KPU, ya, dan itu bisa menjadi barang bukti, ya. Foto yang difoto oleh petugas itu adalah barang bukti, itu clear, ya. Jadi bukan persoalannya itu di kardusnya dibuang ke laut, ya. Itu sudah minimalisasi dari problem kepemiluan kita karena semua sudah tapi diselesaikan. Kemarin pilkada di Lampung, sudah dipersoalkan. C1 bisa hilang. C1 juga bisa hilang dalam konteks itu. Balik-balik lagi setelah beberapa hari dicari, balik lagi sudah rapi, sudah diganti semua. Jadi tidak hanya cuma di TPS, belum saya kata dari suaranya. Sekarang Panwaslu sudah aman. Setiap TPS 1 orang Panwaslu. Sampai di di Jakarta. Ya ini kan di KPU maupun di Mahkamah Konstitusi. Nah, membawa tadi di foto berapa lama? Kita dulu juga sudah kasih contoh, nyontek aja dari 2004 kenapa nggak mau IT KPU sehingga ditutup di Indonesia Timur kita sudah punya data. Pada saat ditutup misalnya di Jakarta gitu ya, sore kayak gitu kita sudah punya yang namanya 50 ribuan TPS yang sudah dihitung. Tapi bukan di foto, bukan majalah dinding. Majalah C1 di foto, ditempel itu namanya majalah dinding. Nah dulu enggak ada sistemnya. Jadi cukup banyak yang disebut politik administrasi penyelenggaraan pemilu. Semangatnya itulah, semangat transparansi. Ya. Yang bisa adil, sekarang dilakukan free and apa? fair, bebas dan jujur. KPU harus mendengarkan. Dan media juga harus terus-menerus kritis. Ini media kemana? Karena media semua juga di petahana sih persoalannya. Jadi susah juga kita gitu. Sebagian besar. Tidak semua Mbak Husnul. Sebagian besar. KPU ini independen. Kayak gitu. Mbak Husnul juga mendorong KPU itu independen, Bawaslu independen. Independen itu namanya di dalam undang-undang. Tapi prakteknya kadang-kadang kita masih tetap harus kritis. Baik. Harus mempertanyakan. Itu hak yang disebut KPU berpihak, Bawaslu berpihak. Semangatnya adalah kita yang memilih semangatnya keamanan. KPU kita yang pilih, Bawaslu kita yang rakyat boleh dong bicara. Kan dia Rakyat boleh dong bicara. Dia nggak boleh bekerja lagi. Saya bicara atas nama rakyat sekarang, menjaga bukan independensi KPU, KPU. bukan Bawaslu. Sekarang banyak tahapan. Akumulasi pertanyaan masyarakat. Tahapan rekrutmen sekarang sudah banyak yang dipotong. KPU yang transparan. Kepala daerah misalnya sekarang. Sudah nggak ada hubungannya lagi dengan yang KPU. transparan, Kalau dulu yang aman. kepala daerah yang merekomendasi KPU. Sekarang udah nggak boleh. Dan yang saya ngomong Baik. suksesi siklusnya. Baik. Siklusnya itu tidak akan membuat KPU kuat. Dan ini mudah-mudahan Akan didengar ada ketentuan oleh kita oleh Bawaslu. yang terlalu lama menjadi pelaksana pemilu zamannya Mbak Husnul itu udah nggak boleh lagi. Ya. Nah, saya kasih tahu Mas, tahun 2005 Baik.
Saya sudah Baik. sampaikan kepada Presiden. Tanpa diskusi ini kan KPU merasa cukup dengan disemprot-semprot itu. Iya, entar Dengan dulu. diskusi ini, Baik. Anda maka mau nanti bikin akan ada. apa ini di Oke, baik. Republik? Perbaikan, perbaikan. Semoga ini didengar. Kita tunggu berikutnya langkah lanjutan ya. Langkah lanjutannya apa? Mungkin yang pertama harus bergerak ini sekarang adalah Bawaslu. Kita tunggu langkah Bawaslu seperti apa. Mbak Husnul terima kasih. Pak Sodik terima kasih. Mas Edi terima kasih banyak. Dan CNN Indonesia Prime News akan segera kembali. Tetap bersama kami.